Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menikahkan orang-orang yang masih bujang dan gadis, dan yang bujang gadis juga harus segera menikah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 32. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Al-ayah. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu yang masih bujang dan gadis. Jadi mereka dicari untuk dinikahkan, dimudahkan pernikahannya. Mereka pun harus segera menawarkan diri untuk menikah. Dan orang-orang yang layak ya, kawin di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Allah akan menjadikan mereka kaya karena karunia-Nya. Ini ada jaminan dalam ayat ini, atau ada perintah dari Allah SWT untuk segera menikah, dan ada jaminan orang yang menikah akan diberikan rezeki. Dalam hadis-hadis Nabi SAW, selain ayat-ayat tadi juga cukup banyak yang disebutkan masalah itu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan atau disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 625 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwaja al-'abd faqad istakmala nisfa ad-din falyattaqillah fi ma baqi." Jika seorang hamba telah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah dari separuh yang tersisa. Ini sudah saya jelaskan tadi tentang masalah bagaimana orang kalau sudah menikah menyelamatkan setengah agamanya. Juga Nabi SAW memotivasi orang menikah, tapi dengan bahasa yang menyentuh dari sisi yang lain, adalah sabda beliau yang masyhur diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 244, dan hadis ini hasan. Juga Al-Hakim sebutkan dan mengatakan sanadnya sahih di jilid 4 halaman 357. Kata baginda Nabi SAW, "Man waqahu Allahu syarra tsnaini walajal jannah ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi." Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari keburukan dua perkara, niscaya dia akan masuk surga. Yang pertama, apa yang terdapat di antara kedua tulang dagunya, maksudnya mulutnya, tidak sembarangan dia ngomong. Dan yang kedua, ini yang berhubungan dengan pernikahan, apa yang berada di antara kedua pahanya, maksudnya kemaluannya. Jangan dia berzina, tapi dia menikah. Gitu. Kata beliau, jadi masuk ke dalam surga itu wahai saudaraku, karena engkau memelihara dirimu dari keburukan apa yang ada di antara kedua kakimu atau kemaluanmu. Dan ini dengan cara menikah atau berpuasa bagi yang tidak mampu.